untuk setiap orang yang Tuhan taruh di hidupmu. Sekamnya terbang. Jadi untuk apa? Kenapa makan buah itu menjadi dosa? Aku ada di sana. Karena panggilan Tuhan itu mengganggu saya. Aku suka proses kamu untuk sampai ke sana. Ya, shalom saudara. Shalom. Terima kasih karena sudah duduk sebelum dipersilakan. Ya, kalau hari ini kita mau bahas salah satu pahlawan dalam Alkitab yang sebetulnya kita udah sering kali dengar di sekolah minggu, namanya Gideon. Kita buka di Hakim-Hakim 6. Hakim 6. Mulainya di ayat 11. Tapi sebelum baca firman, kita banyak kali baca di Alkitab kita, Tuhan pilih orang-orang dari generasi ke generasi. Tuhan selalu pilih orang-orang. Yang anehnya, setiap kali Tuhan pilih orang, bukan orang yang hebat, orang yang gak bisa apa-apa, orang yang ngomongnya gak lancar, orang yang seperti Gideon yang rendah diri, orang yang kemampuannya nggak terlihat, gitu. Tuhan ketika pilih orang, dia pilih orang yang bukan siapa-siapa. Sampai kemudian Tuhan pakai, lalu orang-orang ini mulai dikenal. Seperti Musa, orang yang katanya tidak cakap bicara, orang yang rendah diri juga, orang yang tolak panggilan Tuhan berkali-kali. Sampai kemudian sampai hari ini seluruh Timur Tengah menghargai Musa sebagai pahlawan. Bahkan Mesir pun menghargai Musa sebagai pahlawan. Gak ada orang hina Musa di Mesir, gitu. Nah, di Hakim-Hakim 6 ayat 11 kita baca bersama ya. Udah ketemu? Nah, kalau belum ketemu di depan ada. Kita baca bersama Hakim-Hakim 6 ayat 11. 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat ini cerita apa sih? Di ayat 1 dibilang begini, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Lalu sampai ke ayat 11 bilang, ada malaikat Tuhan, dia duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Sedang Gideon lagi ngirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu ada di bawah tanah. Dia akan gali lubang ke bawah tanah, turun lalu diperas anggur di sana. Sementara tempat untuk mengirik gandum itu harusnya ada di atas, di area yang tinggi, perbukitan misalnya. Kenapa? Karena di tempat pengirikan gandum seperti padi, habis dikupas kulitnya, dia butuh angin supaya waktu dilempar ke atas, kulit dari gandumnya terbang ke bawah angin, sekamnya terbang, jadi sisa gandum yang untuk dimakan gitu. Jadi Gideon ada di tempat yang sebetulnya nggak sesuai untuk pekerjaannya. Di bawah sana nggak ada angin udah pasti, karena di bawah tanah nggak ada angin tertiup. Sekam dan gandumnya akan tetap tercampur, sekalipun mungkin kayak beras yang dilempar-lempar di atas tampah ya kalau di sini. Tapi kan nggak semuanya yang akhirnya bisa tertiup, sekamnya akan tetap bertebaran di sana. Kadang-kadang kita juga gini, diutus ke tempat yang kayaknya bukan tempat saya deh di sini, iya nggak sih? Kadang ada yang sekolahnya di kejuruan, tapi kerjanya di bengkel, nggak sesuai ini sama kemampuan saya. Ada yang hobinya main musik, tapi kerjanya ternyata nggak ngeband juga gitu. Kita diutus ke tempat-tempat yang kadang-kadang kita nggak kenal. Kita berencana untuk jalan ke suatu tempat, terus nyasar sampai ke tempat yang kita nggak kenal gitu. Nah, ketika Tuhan pilih orang-orang yang untuk dia pakai, sebetulnya kalau saya cari sebagai pengusaha, saya mau cari orang, tentunya saya nggak akan pilih orang yang rendah diri. Waktu interview kerja kita akan ditanya gini, bukan apa kekurangan kamu, tapi apa kelebihan kamu.
Karena perusahaan perlu tahu, siapa yang mempekerjakan kita perlu tahu kita lebihnya di bidang apa. Perlu tahu juga apa kita terlalu percaya diri atau enggak. Mana sih yang lebih berpengharapan, orang yang terlalu percaya diri atau orang yang rendah dirinya? Kenapa Tuhan harus pilih orang yang rendah dirinya, bukan orang yang terlalu pede gitu? Kenapa Tuhan selalu pilih orang-orang yang bukan siapa-siapa? Orang-orang yang gak dikenal. Secara sederhana, dari kecil kita selalu dikasih tahu gini, Tuhan pilih orang yang bukan siapa-siapa supaya dunia tahu bahwa yang bukan siapa-siapa ini menjadi siapa-siapa, bukan karena dia, karena ada pemakaian Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi di ayat 6 bilang gini, malaikat Tuhan duduk, sedang Gideon lagi mengerjakan gandumnya di tempat pemerasan anggur. Dia nggak tahu ada malaikat Tuhan yang duduk di sana. Sampai kemudian malaikat Tuhan berkata di ayat 12, menampakkan diri dan kepadanya berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Ini adalah bisa jadi ungkapan penyemangat, bisa jadi ungkapan sindiran. Karena nggak ada pahlawan gagah berani yang lagi kerja sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang gagah berani yang sembunyi karena takut sama orang Midian. Nah, ketika Gideon sedang bersembunyi, Tuhan dengan malaikatnya, melalui malaikatnya berfirman, Tuhan menyertai engkau. Hari ini firman Tuhan juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai engkau. Amin. Ini adalah panggilan kepada setiap kita sebetulnya. Ketika Gideon dipanggil Tuhan, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Kita juga sebetulnya dipanggil Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Untuk apa? Panggilan Gideon adalah untuk membebaskan bangsa Israel. Panggilan kita untuk apa? Secara umum Alkitab bilang begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Panggilan kita adalah untuk menjadi murid dan memuridkan. Itu panggilan kita untuk semua orang percaya secara umum. Tapi secara khusus Tuhan taruh sesuatu khusus untuk Pak Parlan, ada panggilannya sendiri. Untuk Siska dia punya panggilan sendiri. Untuk Pak Sion dia kasih panggilannya sendiri. Tuhan mengerjakan kita sebagai sesuatu yang spesial. Nggak ada orang yang seperti kita sekarang ini, di masa lalu atau di masa yang akan datang. Karena Tuhan tempatkan kita di posisi yang khusus, dengan panggilan yang khusus, dengan kemampuan yang Tuhan kasih khusus. Ada talenta khusus yang diberikan untuk menjalani panggilan itu sebetulnya. Nah, ketika Gideon sedang ketakutan, malaikat Tuhan bilang gini, Tuhan menyertai kau pahlawan yang gagah berani. Yang Tuhan lihat bukan kita di masa sekarang ternyata. Waktu Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani, Tuhan lihat potensi Gideon bisa sampai kemana. Kita semua punya potensi masing-masing. Mungkin seringkali kita dinilai dengan cara pandang yang umum. Ya. Ada quote bilang, saya lupa yang bilang siapa ya. Ada quote bilang gini, kita nggak bisa menilai hebatnya ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Karena untuk menilai ikan, kita harus nilai dia dari kemampuannya berenang di bawah air. Seperti kita punya pendidikan sekarang, semua dinilai secara umum. Ada anak yang keseniannya bagus, tapi matematikanya jelek. Terus kita bilang, kamu gak bisa, kamu bodoh gitu. Padahal dia hebatnya bukan di matematika, Tuhan tempatkan dia di kesenian gitu. Waktu kita sedang bersembunyi dalam kekurangan kita, percayalah Tuhan berikan kamu kelebihan di satu titik, di satu kasus tertentu yang Tuhan mau pakai kamu mungkin di sana. Saya nggak tahu pemakaian Tuhan atas hidup saudara di bagian mana, tapi saya percaya Tuhan bisa pakai kamu ketika kamu mau untuk dipakai oleh Tuhan. Agak bergema ya. Nah, di ayat 13 kita lanjut. Jawab Gideon kepadanya, Tuhan. Kita berhenti dulu sampai sini. Tuhanku, saya tertarik. Saya teringat, baru aja ingat
ada seorang gembala, dia khotbah. Saya suka dengar khotbah. Dia bilang gini, seharusnya kita sebagai orang percaya nggak bilang di setiap keadaan. Kita harusnya bilang puji Tuhan. Contohnya begini, habis makan kenyang gitu. Biasa kan duduk ya, terus senderan, terus bilang apa? Kenyang. Iya nggak sih? Ada nggak yang begitu? Dia bilang, kenyang. Habis jalan jauh, habis kerja pulang, capek. Habis duduk lamaan, tidur lama banget, rebahan, guling-guling, terus bangun, pegel gitu ya. Padahal kita bisa aja bilang, puji Tuhan, kenyang. Puji Tuhan, aku capek hari ini. Artinya apa? Aku punya kerjaan loh hari ini. Puji Tuhan, badan nih terasa pegel. Artinya apa? Tuhan kasih kita waktu untuk istirahat. Hidup itu kayak balapan. Kita harus kerja terus, kebut terus. Tapi ada kalanya kita harus masuk ke yang namanya pit stop. Kita berhenti untuk ganti ban, untuk isi bensin. Ada istirahat. Makanya Tuhan bilang gini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Apa itu untuk Tuhan? Enggak juga. Tuhan tahu kamu perlu kerja untuk penghidupanmu. Tapi Tuhan mengerti, ingat, kuduskan hari Sabat, istirahat. Masuk pit stop, masuk dalam perhentian Tuhan. Buat kamu, istirahat. Dalam setiap keadaan, bahkan dalam perintah-perintah Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa kalau kita mengerti, Alkitab menyatakan bahwa perintahnya itu sebetulnya bukan untuk dia, untuk kita, untuk kamu dan saya. Perintah Tuhan adalah baik untuk kita. Balik, jawab dia kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ada sebuah kisah gini, mungkin saudara pernah nonton ya, ada video pendeta lagi cukur rambut. Ada yang pernah nonton? Pendeta lagi cukur rambut, terus habis ngobrol-ngobrol, biasa ya tukang cukur kan suka ngajak ngobrol biar nyaman gitu. Ngobrol-ngobrol, begitu mau selesai tukang cukurnya bilang gini, Tuhan itu nggak ada. Ya, Tuhan itu nggak ada. Si pendetanya tampak kaget, terus, kenapa kamu bilang begitu? Tukang cukurnya bilang gini, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada begitu banyak kesusahan? Kenapa ada begitu banyak perang? Kenapa begitu banyak kesulitan, kemiskinan, kesakitan, penderitaan di dunia ini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa semua itu boleh terjadi? Di video itu pendeta cuma merenung, dia bingung mau jawab apa. Selesai dicukur, rambutnya bagus, dia bayar, dia keluar. Waktu keluar dari pintu, mau jalan, dia nengok ke sebelah kanan, ada orang yang rambutnya berantakan, gondrong, tidurnya mungkin gak terurus di jalanan. Terus dia bawa orang ini masuk ke tukang cukur tadi, ke barbershop. Terus dia bilang gini, tukang cukur itu gak ada. Gantian tukang cukurnya yang bingung. Kenapa? Kalau tukang cukur itu ada, kenapa ada orang yang rambutnya panjang, berantakan, gak keurus, kusut, banyak kutu dan sebagainya? Tukang cukur cuma bilang gini, loh, karena dia gak datang sama saya. Kalau dia datang sama saya akan cukur rambutnya, saya akan buat rambutnya rapi, terurus. Tuhan juga begitu. Kenapa ada begitu banyak kesusahan? Karena kadang-kadang seringkali kita gak datang sama Tuhan, karena Tuhan gak menyelesaikan masalah kita dengan instan. Kita suka sesuatu yang instan, yang habis cukur langsung rapi. Kita suka makanan yang instan, yang habis masak langsung jadi gitu, nggak repot-repot. Kita suka hidup yang instan, kita suka kenyamanan, kekayaan yang instan. Tapi Tuhan bilang gini, aku suka proses kamu untuk sampai ke sana.
Karena yang Tuhan suka bukan hasil yang kita dapat. Tuhan suka membentuk kita menjadi murni. Tujuannya apa sih? Kita ini mau mulai Kristus loh. Masa raja di atas segala raja mau nikah sama orang yang gak keurus, yang hidupnya berantakan? Makanya dia bilang ini, Tuhan memurnikan kita seperti emas. Tuhan mencintai proses yang terjadi untuk setiap kita. Kejadian tulis begini, hal pertama yang Tuhan lakukan berdasarkan ayat, bukan urutan kejadian. Berdasarkan ayat, kitab Kejadian bilang begini, hal pertama yang Tuhan lakukan untuk manusia, Tuhan memberkati mereka. Pertama, memberkati mereka. Perintah pertama, beranak cuculah. Artinya apa? Hal pertama yang terjadi di Kejadian untuk manusia berdasarkan ayatnya adalah Tuhan membentuk lembaga keluarga. Tuhan memberikan pernikahan. Hal terakhir untuk manusia di kitab Wahyu tulis apa? Ada perjamuan kawin anak domba. Ini loh surat cintanya Tuhan buat kita. Berapa banyak yang masih baca Alkitab sekarang? Masih baca Alkitab. Kalau zaman dulu itu katanya pacaran masih pakai surat cinta. Katanya, zaman saya mah enggak. Zaman saya udah pakai WA, pakai SMS. Sempat SMS terus ganti. Saya banyak dengerin curhat orang-orang zaman dulu yang masih pakai surat cinta, yang masih pakai mak comblang, titip-titip surat, anterin dong gitu. Yang kalau pacaran bertiga sama mak comblangnya diajak juga. Ya, iya nggak sih, bener nggak sih? Katanya sih begitu ya. Yang kalau pacaran bertiga, cowok sama ceweknya jauhan, belum makan, mak comblangnya harus makan duluan. Katanya begitu. Terus ada yang masih nyimpen surat cintanya diikat, masih suka dibaca-baca gitu. Ada saya sempat kenal seorang bapak tua yang istrinya itu udah nggak ada, tapi surat cinta dari istrinya masih ada. Oh, manis sekali gitu ya. Saya kira saya berdoa untuk kita semua bisa begitu ya di hari tua ya. Kita tetap berpegang pada mengingat cinta masa muda. Kita Amsal bilang gini, pada cinta masa mudamu, pada istri masa mudamu. Bukan istri muda, istri masa mudamu. Istri satu, itu udah lebih dari cukup. Kenapa? Mertuanya 2. Kalau istri 2 kan mertuanya 4, lebih banyak masalah. Nah, jadi Gideon mengucapkan kalimat yang pesimis. Ayat sebelumnya bilang pahlawan yang gagah berani, tapi Gideon mengucapkan kalimat yang I'm not a hero, saya bukan pahlawan gitu. Kenapa Tuhan bilang saya pahlawan? Saya ketakutan. Di ayat setelahnya malah malaikat Tuhan bilang gini, pergilah kamu tidak akan mati. Kenapa? Karena dia tahu Gideon ini takut mati. Bukan cuma dia itu minder, bukan cuma dia pengecut, dia takut mati. Di ayat setelahnya kalau dibaca terus nanti ada malaikat Tuhan bilang, pergilah. Karena Gideon punya konsep yang salah tentang Tuhan. Dia berpikir kalau Tuhan ada, seharusnya Tuhan yang menjaga bangsa Israel. Di ayat 1, padahal dibilang karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat, makanya Tuhan menyerahkan. Kenapa sih? Ini sebetulnya bicara tentang asal mula dosa. Kalau ada yang biar saya kasih tahu. Asal mula dosa. Apa sih asal mula dosa? Dosa pertama kali muncul di kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan larang untuk dia makan. Apa hubungannya buah dan dosa? Begini. Ketika Tuhan bilang gini ke Adam, jangan makan buah yang dari pohon itu, jangan kamu makan. Tuhan bilang gini, yang benar adalah kamu jangan makan itu. Stop di situ dulu. Lalu kemudian Hawa digoda oleh ular, dia ambil, dia makan, dan dia kasih Adam dimakan juga. Lalu itulah dosa pertama. Kenapa itu disebut dosa pertama? Kenapa makan buah itu menjadi dosa? Karena gini, kita memutuskan apa yang baik untuk kita. Apa itu salah?
Enggak sebetulnya. Masalahnya adalah gini, Tuhan bilang gini, kalau kamu makan itu nggak baik buat kamu, jangan makan. Terus dengan kita makan kita bilang gini, enggak, Tuhan salah, ini baik untuk saya, kita makan. Itu dosa. Bukan karena makan buahnya, prinsipnya. Dosa itu ketika Tuhan bilang ini baik untuk kamu, ini jangan ya. Terus kita bilang enggak, ini baik untuk saya. Secara nggak langsung kita bilang gini, Tuhan salah, saya benar. Itu asal mula dosa. Bukan dimakan buahnya, tapi ketika kita nggak berniat bilang Tuhan salah, kita cuma penasaran mau coba aja. Dengan cara itu kita menghina Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan salah, asal mula dosa. Nah di ayat 1 kembali bilang gini, Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan bilang, lakukan yang ini, aku kasih kamu perintah dari nenek moyang sampai sekarang, perintahnya tetap sama, lakukan ini. Bangsa Israel melakukan yang lain. Dia bilang, Tuhan salah, itu bukan perintah yang baik. Dia melakukan kebenarannya sendiri, dan itu jahat di mata Tuhan. Saya memahami dari Alkitab bahwa neraka itu gak diciptakan karena Tuhan benci sama orang. Neraka diciptakan karena ada orang yang tidak ingin bersama Tuhan. Lalu dengan cinta Tuhan, dengan kasihnya dia bilang gini, kamu gak suka sama saya, kamu gak suka bersama saya, kamu gak mau jalan sama saya kasih tempat khusus buat kamu. Yang di tempat itu kamu akan terpisah dari saya. Itu neraka. Neraka bukan tempat yang, buat saya neraka bukan tempat yang dipahami sebagai penyiksaan, tapi keterpisahan dari Allah itu sendiri adalah sebuah neraka. Seperti kita memilih apa yang baik untuk kita, padahal Tuhan nggak bilang begitu. Seperti itu juga Tuhan memisahkan diri. Ini baik untuk kamu, menurut kamu saya kasih, karena saya sayang sama kamu. Kamu nggak suka saya, daripada kamu tersiksa, saya kasih tempat khusus. Kita sendiri yang memilih. Kita suka nggak sih sama peraturan Tuhan? Kita suka nggak sih jalan sama Tuhan? Sesuatu yang esensi itu nggak pernah mudah. Sesuatu yang penting itu nggak pernah kita bisa dapat dengan instan. Karakter yang baik itu dibentuk bertahun-tahun. Ketemu orang yang ngeselin bertahun-tahun baru kita jadi sabar, ya nggak? Ketemu orang yang kita baik sama dia, dia berkhianat, terus kita jadi pemurah, pemaaf. Ketemu lagi, kita jadi makin pemaaf. Ketemu lagi, kita lebih maaf lagi. Kita dibentuk dalam waktu yang lama. Sesuatu yang esensi itu nggak pernah mudah. Contohnya gembala kita, dia banyak sekali kesaksian. Kalau kita udah hadir cukup lama di sini dan selalu datang ya, selalu dengar, dia banyak kali kesaksian tentang apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan perbuat di hidupnya, bagaimana dia berusaha berjalan dalam panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu nggak mudah, apalagi untuk memimpin sebuah komunitas sel yang kecil, apalagi komunitas gereja yang lingkupnya lebih besar. Itu nggak mudah. Kenapa sih pelayanan komunitas itu sulit? Saya cari tahu kenapa sulit. Karena pertama, pelayanan ini sifatnya jangka panjang. Dimulai sekarang, selesainya nggak tahu kapan. Tuhan bisa pakai saya di sini mungkin 10 tahun, tapi Tuhan bisa aja tetap pakai saya meskipun bukan di sini seumur hidup saya. Tuhan bisa pakai Bu Yanti dari rambutnya hitam sampai sekarang rambutnya putih semua. Dari masih iseng cat-cat hitam terus sampai sekarang cat hitamnya jadi putih juga. Karena durasinya panjang. Yang kedua, karena melibatkan banyak sekali orang. Memimpin orang itu lebih susah daripada menyelesaikan pekerjaan. Karena tiap orang punya gundulnya sendiri, punya pikirannya sendiri, punya apa yang baik buat dia sendiri. Dan yang ketiga, karena hasilnya nggak kelihatan di masa sekarang. Kalau hari ini gereja bilang baca Alkitab, hasilnya nggak kelihatan. Baca Alkitab kamu ngerti nggak ngerti, hasilnya nggak kelihatan sekarang. Kapan kelihatannya? Daud dekat banget sama Tuhan. Kapan hasilnya kelihatan? Waktu dia menggembala kambing domba? Enggak. Waktu dia perang dan menang? Enggak.
Waktu dia jadi raja, enggak. Waktu Salomo anaknya jadi raja, baru hasil didikannya Daud kelihatan di situ. Hasilnya nggak kelihatan sekarang. Mungkin kamu nggak tahu hasilnya apa dari pembacaan Alkitab, mungkin kamu nggak tahu hasilnya apa dari arahan gembala. Tapi nanti firman Tuhan bilang gini, anak yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Kapan bertunasnya? Masa depan, di masa yang kita nggak tahu. Waktu kita udah mungkin udah pensiun kerja, anak-anak baru mulai mandiri, baru kita bisa lihat, oh ini perbuatan Tuhan. Saya ikut Tuhan selama ini, Tuhan pelihara, bukan saya, keturunan saya Tuhan pelihara. Amin. Nah, apa yang esensi itu nggak mudah. Contoh lagi, esensi memberi. Apa sih intinya memberi itu apa? Korban. Memberi sampai terasa sakit, Alkitab tulis, itu nggak mudah. Esensi melayani, apa esensinya? Memberikan hidup. Melayani Tuhan itu bukan yang ada di sini, main musik, nyanyi, menyambut jemaat, bukan. Melayani Tuhan itu memberikan hidup. Waktu kita melayani Tuhan artinya gini, untuk setiap orang yang Tuhan taruh di hidupmu, untuk setiap orang yang begitu menyebalkan kamu, waktu kamu berikan hidup untuk Tuhan, Tuhan bilang maafkan, kamu maafkan. Kalau ada orang hutang sama kamu, dia nggak bayar, Tuhan bilang gini, uang itu punya aku titipkan untuk kamu kelola, lepaskan. Nggak enak kalau udah ngomongin duit hilang kan? Ya, nggak enak. Kalau cuma apa ya, kadang kita melakukan hal yang baik pun jadi salah di mata orang. Dalam pelayanan seringkali itu terjadi, dan Tuhan bilang gini, untuk kemuliaanku, kamu ampuni dia. Nah, kita lanjut lagi ya. Di ayat 14, Hakim-Hakim 6 ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 2 kali. Ini yang kedua kalinya firman Tuhan bilang gini, aku mengutus engkau. Tapi di ayat sebelumnya gini, pergilah dengan kekuatan. Ada bagian yang Tuhan, ada bagian yang kita. Kalau Tuhan bilang gini, kalau Tuhan utus kita ke suatu tempat, bukan Tuhan yang berjalan, bukan Tuhan yang mengerjakan sesuatu, tapi Tuhan bilang gini, pergilah dengan kekuatan. Artinya apa? Kita yang mengerjakan, Tuhan yang menyertai. Dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan juga menyertai kita. Bukan Tuhan yang mengerjakan. Betul, dia turut bekerja, tapi di dalam kita, dengan tangan kita. Tuhan gak mengerjakan sesuatu di dalam kamu untuk terus diam di dalam. Makanya dibilang bangkit jadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Kita perlu mengerjakan sesuatu dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Tuhan beri. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Meskipun kamu takut, meskipun kamu minder, meskipun kamu khawatir, pergi dengan kekuatanmu. Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ada 2 respon Gideon dengan panggilan Tuhan. Kita mau belajar dari respon Gideon ini. Yang pertama, dia merasa kecil dan gak mampu. Di ayat 15, Gideon merasa minder. Respon Gideon yang pertama. Minder itu kalau saya pelajari adalah bentuk dari kesombongan. Tapi orang sombong itu atas kelebihannya, minder itu karena kekurangannya. Minder itu sombong yang tertahan oleh ketidakmampuan.
Dia misalnya, Andreas minggu depan Singaria. Suara dia bagus, suara saya enggak. Minder itu adalah sombong yang tertahan karena ketidakmampuan. Kalau saya suaranya lebih bagus jadinya apa? Sombong. Karena suara saya nggak lebih bagus jadinya minder. Tapi sebetulnya minder dan sombong itu sama-sama nggak bagus. Kitab Yeremia bilang gini, utus aku Tuhan. Bukan sombong, bukan terlalu pede, tapi kemana aku pergi, asal Tuhan menyertai, aku ada di sana. Apa sih pekerja yang profetik? Apa sih jemaat yang profetik? Profet itu nabi ya. Apa sih jemaat yang kenabian? Jemaat yang kenabian adalah jemaat yang mempersiapkan dirinya supaya nanti ketika Tuhan kasih tahu kegerakan Tuhan mau terjadi di sini, jemaat sudah pindah. Saya siap di sini Tuhan, pakai aku. Itu jemaat yang profetik. Tapi kita nggak bisa jadi jemaat yang profetik, jemaat yang kenabian. Kenapa? Karena nabi itu mendengar suara Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau pakai dia dan dia bersedia dipakai. Artinya apa? Tuhan mendekat dan nabinya juga mendekat sama Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Gembala bicara dan domba-dombanya tahu itu suara gembala. Itu. Makanya jadi jangan mau percaya sama pendeta, jangan mau percaya sama siapapun yang khotbah di sini, karena siapapun yang khotbah bisa jadi salah. Banyak kok gereja yang punya pesan sponsor, iya kan? Yang gembala di belakangnya banyak pengusaha, titip ya pesan ini ya. Makanya jemaat perlu bagi kita untuk jadi jemaat yang profetik, yang mengerti pesan Tuhan, yang paham bahwa ini loh maunya Tuhan. Dia khotbah kayaknya nggak begitu deh harusnya. Tuhan yang saya kenal nggak gitu tuh. Gitu. Pertama, minder, respon Gideon. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Lagi, yang ketiga kali Tuhan bilang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Respon Gideon yang kedua, ragu. Respon yang pertama minder, yang kedua ragu. Ternyata gini, obat minder itu bukan percaya diri. Cara orang yang minder untuk berhenti dari mindernya itu bukan pede, tapi beriman. Orang minder itu bukan karena dia nggak pede. Mungkin dia pede, tapi dia nggak percaya kalau Tuhan mau pakai dia di situ. Banyak orang tanya, saya bisa ngomong di depan begini gitu, berarti saya orangnya pede, berarti orangnya saya dari dulu banyak bicara dan sebagainya. Tapi enggak. Pertama kali saya bicara ada di Komsel Youth waktu itu. Saya dipilih untuk bicara dan saya nggak bilang enggak. Saya bilang iya, oke. Pulang dari situ baru saya bingung ngomong apa besok gitu ya. Saya kebingungan. Saya cari bahan, saya tulis di kertas bolak-balik 2 lembar. Begitu sampai di Komsel yang isinya cuma 6 orang waktu itu, saya ambil kertas saya 2 lembar bolak-balik. Dari situ bahan saya 10 menit saya ngomong selesai. Gak ngerti mau ngomong apa. Padahal saya dikasih waktu 20 menit. 10 menit udah ngeblank, bahan saya habis. Tapi dari situ saya belajar gini, Tuhan saya nggak mau, tapi saya mau. Banyak orang Tuhan saya nggak mampu terus berhenti. Padahal bisa jadi Tuhan taruh kita di situ untuk pemakaiannya. Kita nggak bisa lihat sesuatu yang Tuhan inginkan, tapi kita bisa percaya. Obatnya itu apa? Beriman dulu. Kalau Tuhan mau pakai saya di sini, oke, saya jalan Tuhan. Satu pinta saya.
kamu sertai ya. Kalau Tuhan nggak beserta, saya nggak akan berjalan. Nah, obat minder ternyata bukannya pede, tapi beriman. Kita seringkali bandingkan diri sendiri sama orang, makanya kita nggak pede. Kita seringkali lihat kelebihan orang, terus lihat kekurangan kita. Padahal kelebihan kita pun orang lain nggak punya. Kita lebih fokus sama apa yang keren buat orang. Wih, main musik keren, tapi nggak pede. Kenapa? Saya bisanya main gitu-gitu aja. Yang main musik tuh jago-jago gitu ya. Karena kita lihat kelebihannya di bermusik. Coba pemusik disuruh nyanyi, belum tentu bagus. Meskipun ada juga yang bagus. Coba pemusik disuruh bicara, disuruh tukeran peran sama kita, belum tentu bisa. Karena kita kebiasaan membandingkan kelebihan orang lain yang terlihat oleh kita dengan kekurangan kita yang orang lain pun nggak tahu. Waktu saya mau habis. Ayat 18, cepat aja. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. 3 kali Tuhan bilang kalau Dia menyertai. Tapi apa respon Gideon? Taat? Enggak. Respon Gideon gini, Tuhan, kalau engkau bilang menyertai, udah 3 kali ngomong, kalau engkau benar menyertai, kasih aku tanda. Tuhan yang ngomong kita masih ragu. Itu di masa dulu. Di zaman sekarang sama. Begitu Tuhan bilang gini, kamu pergi ke sana, kasih tahu Tuhan menyertai. Kita ragu. Ragunya apa? Benar nggak ya Tuhan yang suruh? Benar nggak ya Tuhan suruh saya ya? Benar nggak ya caranya begini ya? Kita punya banyak keraguan. Kenapa? Karena ketika Tuhan kasih perintah, hidup kita terganggu. Jujur aja. Kalau Tuhan bilang gini, kamu dirikan komsel ya di rumah kamu ya, berjalan ya 1 tahun ya gitu. Yang bikin kita ragu bukan karena komselnya. Benar Tuhan di rumah saya? Iya nggak sih? Jujur aja. Karena kenapa? Itu mengganggu hidup saya. Orang-orang datang, saya harus nyamu, saya harus beres-beres rumah. Selesai mereka pulang, saya masih beres-beres rumah. Dan konstan terjadi terus-menerus. Itu mengganggu hidup saya. Nah, ada kepentingan kita yang bertabrakan dengan kepentingan Tuhan. Kalau memang Tuhan yang suruh, seringkali sih enggak. Seringkali orang aja yang membuat-buat. Tapi kalau memang Tuhan yang suruh, seringkali kita bertabrakan kepentingan sama Tuhan karena panggilan Tuhan itu mengganggu saya. Makanya untuk taat itu kita seringkali ragu, benar gak ya Tuhan? Kalau sampai enggak, saya udah berkorban ini itu loh. Kalau sampai enggak, hidup saya berubah loh Tuhan. Gitu. Gampang sekali kita bilang, kenapa sih Gideon ragu-ragu? Padahal kita juga sama. Kita komplain sama panggilan Tuhan. Kita komplain sama apa yang Tuhan kasih. Kita komplain sama pembentukan Tuhan untuk karakter kita. Terakhir, 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Ya. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Saya mau bilang, kalau Tuhan mau pakai Anda, jawab panggilan Tuhan. Jangan minder, jangan ragu. Posisikan diri kita tersedia untuk Tuhan pakai. Kadang-kadang Tuhan mau pakai, kitanya yang gak siap. Kita siapkan diri supaya ketika panggilan Tuhan datang, kita tinggal bilang, oke Tuhan, aku jalan. Gitu. Gereja itu punya masa-masa yang cukup sulit selama 2 tahun terakhir COVID. Sekarang COVID mulai naik lagi ya. Gereja yang bertahan, itu saya cari-cari gereja yang bertahan punya minimal ada punya 2 kesamaan.
Yang pertama itu dia punya hubungan, setiap pribadinya kuat. Gereja bertahan. Artinya apa? Gereja tersedia untuk kepentingan jemaatnya. Selama 2 tahun terakhir banyak kali jemaat yang mengalami kesulitan, bukan dalam pribadinya tapi dalam hal kerohaniannya. Kenapa? Karena gereja nggak tersedia untuk jemaatnya. Iya, setelah 2 tahun jemaat datang lagi. Mungkin ada gereja yang jemaatnya tetap ramai lagi atau malah tambah ramai. Tapi selama 2 tahun ini apakah gereja memperhatikan jemaat? Nah, bagaimana iman jemaat dikuatkan? Kenapa sih gereja ada yang bertumbuh, ada yang enggak selama pandemi? Selesai pandemi ada yang makin banyak, ada yang makin sedikit. Karena sederhananya adalah jemaat nggak merasa ada perbedaan. Kamu bergereja atau enggak? Saya ngomong sekarang untuk gereja. Kalau gereja nggak membuat perbedaan bagi jemaat, ke gereja atau enggak ada bedanya, nggak ada orang yang cariin tuh. Toh saya di rumah sakit 2 minggu gereja nggak peduli tuh. Biasanya gereja nggak akan bertahan. Puji Tuhan gereja kita masih bertahan. Artinya tim yang memperhatikan jemaat cukup baik. Kunjungan-kunjungan masih berjalan dengan baik. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah melakukan duplikasi. Munculnya pemimpin-pemimpin yang baru. Tim musik punya pemimpin. Ada regenerasi, WL, pemusik, pengkhotbah. Saya lihat guru-guru sekolah minggu mulai khotbah di youth. Saya dengar programnya anak-anak youth di tahun depan akan mulai berkhotbah di youth. Saya mau lihat nanti ada Andreas yang mulai khotbah di youth. Ada Delvin yang mulai khotbah di youth. Lalu belajar masuk ke rumah doa. Saya pengen lihat loh anak-anak bapak ibu yang remaja berdiri di sini, kasih tahu firman Tuhan, ngasih tahu apa yang Tuhan mau di tempat ini. Firman Tuhan bilang gini, teruna-terunamu, anak-anakmu, laki-laki perempuan akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang mereka ucapkan akan tertancap tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Kita mau tutup. Khotbahnya mungkin sampai di sini. Tapi terakhir saya mau bilang gini. Bapak Ibu Saudara, pakai anak-anakmu seturut kehendak Tuhan. Saya tinggal di keluarga yang gayanya seperti keluarga zaman dulu lah ya, yang tapi nggak parah sih. Ada orang tua yang anaknya diminta untuk lakukan ini dan itu yang bukan passionnya. Yang anaknya tuh nggak suka di situ, yang kemampuannya nggak suka di situ, tapi demi orang tuanya melakukan sesuatu yang akhirnya toh nggak berjalan juga gitu. Keluarga saya syukurnya nggak begitu. Tapi saya mau bilang gini, yuk kita dukung anak-anak kita. Ya. Kalau anakmu suka di musik, bawa ke sini. Kita belajar sama-sama, dekatkan dia sama Tuhan. Saya percaya dalam pimpinan Tuhan, segala sesuatu yang baik, rencana-rencana Tuhan itu akan terjadi. Karena ketika Tuhan menyediakan rencana yang indah, Tuhan juga menyediakan jalan yang berbatu. Tapi Tuhan di sana. Kita tutup mata, kita tutup.